Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Abdul Rahim. Saya di sini sebagai MC atau Master of Ceremony. Saya di sini akan menyampaikan sebuah acara presentasi tentang bisnis yang sangat luar biasa yang akan disampaikan oleh saudara kita semua. Kepada Aris Mundadar saya persilakan. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Bagaimana keadaan daerah Anda? Ya, sebetulnya ya di masa pandemi ini biasalah masyarakat di sana melakukan aktivitasnya itu biasa di rumah, terus ya, mengurangi kegiatan-kegiatan luar. Ya, semoga masa pandemi ini bisa segera usai dan semua orang-orang bisa beraktivitas dengan lebih baik lagi. Ya, langsung saja pada Anda persilakan untuk mempresentasikan sebuah bisnis yang akan Anda jalani. Oke, sebelumnya terima kasih kepada MC yang sudah memberikan saya tempat ini untuk memaparkan rencana bisnis saya. Oke, jadi bisnis ini nantinya akan saya namai dengan DeFi Art. Ini diambil dari tokoh Elim yang sedang booming saat ini, bahwa digambarkan bahwa si tokoh ini adalah orang yang sangat lincah dan juga mudah berkembang dalam hal apapun. Maka saya berharap untuk bisnis ini semoga bisa lincah dalam menghadapi pesaing-pesaingnya dan juga mudah berkembang untuk nantinya. Nah, mungkin selanjutnya bisnis ini nantinya akan berkecimpung di lini fotografi, percetakan dan juga desain foto. Ini saya terinspirasi dari banyaknya orang-orang yang mencintai fotografi dan juga banyaknya orang yang mencintai desain foto. Nah, maka dari itu untuk saling menguntungkan maka saya membuatlah bisnis ini. Maka jika terjalankan bisnis ini akan kedua belah pihak mendapatkan keuntungannya masing-masing. Yang selanjutnya, kelebihan dari bisnis ini yang pertama adalah desain yang produk yang kreatif tetapi praktis. Kenapa? Karena nantinya pekerja yang akan saya kerjakan itu adalah orang-orang atau anak-anak muda berasal dari SMK IT Darul Abror yang pikiran mereka itu, ide-ide mereka itu sangat kreatif dan tetapi sangat praktis dan juga elegan lah. Pokoknya sesuai dengan zaman sekarang. Yang kedua, SDM yang utamakan minat konsumen. Kenapa? Karena tadi seperti yang saya bilang bahwa pekerja saya adalah orang-orang muda yang nantinya akan melayani konsumen yang juga tentunya akan didominasi dengan orang-orang muda juga. Kenapa? Karena ya kebanyakan yang suka foto-foto itu anak-anak muda. Nah, yang ketiga, mudah dalam pembelian produk ataupun jasa. Di sini berarti karena masa pandemi ini pasti sulit lah untuk membeli secara langsung atau bertemu secara langsung dengan konsumen. Maka kami nantinya akan membuat fitur online agar mereka dapat mudah dalam memesan jasa ataupun barang itu sendiri. Selanjutnya, customer segmentation. Ini berarti hal-hal yang akan saya perhatikan dalam mulai dari geografis, demografi dan psikografi. Yang pertama dari geografis, untuk kota yang akan saya pilih nantinya sebagai target penjualan dari jasa ataupun barang saya dari Kota Garut, Tasikmalaya dan juga Bandung. Untuk barangnya 200 orang per bulan yang tentunya akan saya targetkan untuk awal dari bisnis ini. Kemudian secara demografi ada rasio yang sama antara wanita dan juga pria. Kenapa? Karena kedua-duanya mempunyai kesamaan yang sama dalam hal foto. Lalu kedua, usia 12 sampai 30 adalah 65% untuk target saya. Dan usia 31 sampai 45 adalah 35%. Itu target saya untuk usia konsumen saya. Kemungkinan potensial yang
akan membeli ataupun memesan dari barang atau jasa saya. Nah, yang ketiga, penghasilan pribadi kurang dari 1.500.000. Lalu kemudian secara psikografi, nanti saya akan menargetkan orang-orang yang sangat menyukai kegiatan untuk kesenangan pribadi, penggunaan menghabiskan uang untuk kepuasan nafsunya, kemudian pengguna mempunyai gaya hidup aktif dan juga modern. Itu secara psikografinya. Kemudian selanjutnya, channel ini berarti nanti adalah media yang akan saya gunakan untuk kegiatan promosi. Yang pertama itu adalah WhatsApp, IG, Facebook. Yang nantinya akan saya membuat flyer untuk di-post setiap harinya dengan konten-konten yang sangat menarik, dengan konten-konten yang berbeda setiap harinya. Kemungkinan nanti ada 3 kali dalam sehari dalam postingan dari setiap promosi barang atau jasa yang akan saya tawarkan. Kemudian selanjutnya dalam hal aktivitas, yang pertama saya akan melakukan promosi, yang kedua produksi, pengiriman, pencatatan, dan evaluasi. Pertama dari promosi, nanti akan dibentuk tim yang akan memikirkan bagaimana konten-konten setiap harinya, bagaimana konten-konten yang menarik untuk diinformasikan kepada konsumen. Yang kedua, bagian produksi. Produksi akan dilakukan apabila sudah ada pemesanan dan juga konfirmasi untuk pembayarannya. Setelah itu maka akan dilakukan produksi barang ataupun jasanya. Kemudian pengiriman. Untuk pengiriman nanti kami akan menggunakan jasa JNE ataupun JNT ataupun yang lainnya juga. Ini dilakukan agar mempermudah dalam pengiriman barang. Tapi kalau barang berupa file, maka akan dikirimkan dengan media sosial ataupun dengan email. Kemudian selanjutnya pencatatan. Pencatatan berarti nantinya akan ada pendataan dari setiap kegiatan, mulai dari pengiriman, penjualan, terus pemesanan ataupun data-data yang lainnya. Nanti akan dibuat struktur juga untuk bagian pencatatan ini. Kemudian evaluasi. Evaluasi ini nanti akan dijalankan secara rutin 1 bulan sekali. Ini dilakukan agar berjalan lancarnya, agar lancar berjalan bisnis ini. Kemudian partnership. Nantinya partner yang saya akan ajak kerjasama adalah kepala sekolah dari SMK IT Darul Abrar yang nantinya untuk menyiapkan para pekerja dari siswi jurusan multimedia dan juga jurusan bisnis dari pemasaran, dan juga menyiapkan tempat itu sendiri, tempat bisnis nantinya akan dijalankan. Kemudian selanjutnya cost struktur ataupun bahan-bahan dan juga harga yang dibutuhkan untuk bisnis ini. Yang pertama itu kamera. Nantinya akan membeli 2 kamera dengan total harga 30 juta. Yang kedua printer laser dengan harga 5 juta. Yang ketiga komputer, 2 komputer dengan total harga 10 juta. Kemudian scanner high res atau low res dengan harga 500 ribu. Kemudian hard disk dengan harga 500 ribu juga. Kemudian printer color atau digital printing dengan harga 2 juta. Kemudian penggaris dengan harga 3.000. Kemudian pisau pemotong kertas dengan harga 150.000. Kemudian mesin pemotong kertas dengan harga 150.000. Nah, maka untuk totalnya jadi 52.703.000. Selanjutnya untuk tadi yang sebelumnya adalah biaya tetap, dan yang ini adalah biaya tidak tetap. Yang pertama itu ada tinta dengan harga 50.000, yang kedua kertas dengan harga 20.000, yang ketiga kuota dengan harga 200.000, ada tiga untuk biaya tidak tetap. Totalnya ini 270.000. Maka untuk total keseluruhannya adalah 53.373.000. Selanjutnya maka jika diberi
diberi izin ataupun diberi keuntungan dalam saya menjalankan bisnis ini akan dibagi dengan bagian kepala sekolah ataupun bagian sekolah untuk membayar tempat dan juga para pekerjanya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penyampaian presentasi tentang bisnis pen yang telah Aris Mundana sampaikan telah selesai dilaksanakan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.